Ya gitu-gitu aja, cuman karena kondisinya kayak baru ya, jadi menyenangkan sekali ini mobil. Tapi kok kotor ya? Men, kotor banget mobilnya. Cuci dulu. Ini ya. kok mau cuci? Dua-duanya ya? Jangan dua dong. Dua-duanya deh. Nih bos, inilah bantuin. Gue kan tim Mercy, bos kan demannya BMW. Ya udah bos nyuci BMW, gue Mercy dah, nggak apa-apa. Enggak, ini gimana konsepnya, kenapa dia nyuruh gue nyuci mobil? Oke, hari ini gue mau memperkenalkan ke kalian mobil yang baru aja gue beli beberapa waktu yang lalu. Ini dia mobilnya, Mercedes-Benz W140. Ini S-Class tahun 95. Ayo kita lihat deh. Ini tuh cukup spesial karena gue dapet yang kondisinya itu bagus banget. Jadi ceritanya mobil ini bekas embassy-nya Argentina. Kilometernya itu gue dapat baru 50 ribuan miles, berarti sekitar 80 ribu kilometer. Speknya beda sama yang biasanya ada di lokal. Yang paling kelihatan banget di spek yang punya embassy ini adalah ini tuh ada sliding roof-nya, kayak sunroof tapi plat gitu. Terus dia juga udah cruise control. Ada heated seat-nya juga, jadi ada pemanasnya di kursinya. Terus pintunya empatnya udah vakum segala macem. Kita lihat deh. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kotor banget ini mobil. Kacanya, coba buka men. Kacanya itu udah double glass. Jadi di dalam itu kekedapannya luar biasa kedap. Tutup deh. Terus ini nih, lihat sini nih, di sini. Ini yang paling gue suka, yang satisfying. Jadi dia udah vakum gitu nutupnya, kita nggak perlu banting, cukup ditempel aja, ntar dia narik sendiri. Gila ya, S-Class ya, tahun 95 udah kayak gitu teknologinya. Sekilas apalagi ya, gue sih nggak mau nge-review mobil ini ya, cuman sekilas aja. Ada wipernya di lampunya. Terus poin yang paling gue suka dari mobil ini adalah lihat legroomnya. Ini mobil luas banget, kayak lagi naik kapal tuh nggak, saking gedenya. Ini aja posisi kursi depannya itu udah mundur tuh, di depan udah lega banget. Nah di sini masih sisa. Kalau misalnya kita ikutin posisi drivingnya, ini adalah posisi drivingnya Omen. Lihat ya, sisanya semana nih. Aduh, tuh lihat. Sisanya lebih dari 1 jengkal. Ini bener-bener luas banget. Kalau misalnya kayak kemarin jalan sama Baim aja gitu ya, Baim di pangku, pas Baim berdiri, ini Baim masih bisa berdiri nih di sini nih, masih leluasa dia buat jalan-jalan pindah ke kiri kanan. Gila sih, ini luas banget ini mobil. Ada apa lagi ya? Oh ini ya ini standar lah di S-Class. Jadi ini berfungsi untuk biasanya kalau bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang keluar dari sini pengen dandan dulu, pengen lihat oh udah rapi belum rambutnya gitu. Nah di sini ada kaca, mungkin ibu-ibunya mau pakai lipstick gitu, di sini ada kaca. Apalagi ya, selebihnya sih sebenarnya ya gitu-gitu aja, cuman karena kondisinya kayak baru ya, jadi menyenangkan sekali ini mobil. Tapi kok kotor ya? Men, kotor banget mobilnya. Cuci dulu. Ini kok mau cuci? Dua-duanya ya? Jangan dua dong. Dua-duanya deh. Nih bos, inilah bantuin. Gue kan tim Mercy, bos kan demannya BMW. Ya udah bos nyuci BMW, gue Mercy dah, nggak apa-apa. Enggak, ini gimana konsepnya, kenapa dia nyuruh gue nyuci mobil? Nggak ada lo yang nyuci dua-duanya. Ya bos, ayolah. Ini kira-kira gedenya ini mobil ada nggak 2 kali lipatnya E30? Enggak, cuman 1/3-nya aja. Kira-kira kalau kita nyuci bareng yang kelar duluan siapa? Yang kelar duluan sih ini. Kenapa? Peleknya lihat dong, lebih rumit ini. Kotornya sama ya, nggak tahu. Di kamera kelihatan nggak kotornya? Terlalu. Lihat deh, ada boxer lewat. Adanya ini nih. Ini kenapa di kamera nggak kelihatan kotornya ya? Ini dua-duanya kotornya sama. Berhubung gue lagi ngapa-ngapain juga, yaudah deh, gue ikutan nyuci deh. Nah gitu dong. Gue nyuci yang BMW, lo nyuci yang S-Class. Kelarnya harus barengan tapi harus bersih. Jadi. Oke. Mana ember? Punya pengalaman gua. Oh, sini. Ini jadi ada yang unik lagi ya di mobil ini ya. Zaman dulu itu kan belum ada kamera mundur. Jadi logikanya desainernya Mercy, mereka menyediakan ini tuh antena, ada 2 kiri kanan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke gigi mundur, ini antena itu keluar ke atas dua-duanya. Alasannya adalah karena mobil ini gede banget dan panjang banget. Oh ya, by the way, mobil ini kayaknya lebih panjang dari Land Cruiser gue karena di garasi itu sampai full banget. Ketika kita mundur, ini akan muncul untuk jadi patokan. Jadi buat yang nyetir bisa tahu tuh, oh ujungnya pantat mobilnya itu bagasinya sampai di mana. Ini unik. Walaupun sebenarnya menurut gue ini nggak kepake karena ujung-ujungnya pakai feeling juga. Tapi ini unik. Gue pur dulu lah karena mobilnya lebih gede. Lo duluan men. Ya. Kita hitung waktunya dari sekarang ya. Oke. Sekarang jam berapa, Pak? Sekarang jam 12:30 kurang 5. 12.25.
Jadi mobil ini mobil yang sangat mirip looks-nya itu sama mobil yang dipakai Lady Di. Anak-anak zaman sekarang itu tahu nggak ya Lady Di? Lady Diana yang meninggal waktu itu ditembak. Bukan ditembak, kecelakaan. Lady Di yang meninggal kecelakaan. Nah pas kecelakaan dia pakai mobil ini, mirip banget kayak gini. Tapi gue nggak pengen ceritain itu ya. Itu sebenarnya kemiripan yang tidak membanggakan juga sebenarnya. Oh iya. Kenapa? Bukan punya anak gua. Cok! Nah ini nih, ini bikin gue males nih. Men, udah lo aja yang kerjain sendiri. Gue punya Ucok, bos punya siapa? Ya udah ntar aja, Cok. Jangan dibantu, Cok. Ntar aja, Cok. Pas udah mau beres, Cok. Ini, Cok. Gue tahu ada yang lebih menyenangkan nih. Lo tadi mau nyuruh Cok ngapain? Nyuci. Oke. Cok, tolong bantu cuci BMW ya, Cok ya. Kita battle, kita lihat siapa yang best. Oke, men, good luck, Cok. Silakan, Cok. Kita lihat. Kenapa gue jadi sama Ucok? Ya nggak apa-apa. Lo mengingatkan gue sesuatu pas bilang punya anak gue. Semangat, Cok. Yang kelar nyucinya duluan, gue kasih bonus. Lo lagi pengen makan apa, Cok? Kayak buah, Bang. Ya elah, itu mah nggak usah nyuci mobil juga gue kasih. Yang lain, Cok. Yang lebih mahal, Cok. Lo mau makan apa, Cok? Anak buah gue disabotase. Pizza. Oke, jadi yang kelar duluan gue beliin pizza. Tuh kan, mana teori nyuci yang baik itu mana? Ini satu arah. Bukan masalah satu arah. Kalau misalnya lagi nyuci yang depan, disabunin, pas udah kelar siram aja dulu. Kecuali kita dicuciin mobil. Ucok. Cok, kalau lo kelar duluan, lo gue kasih duit buat beli pizza. Kalau Omen yang kelar duluan, ya udah nggak ada hadiah apa-apa karena emang kewajibannya Omen. Tapi gue mau nanya deh sama kalian. Kalian tim yang mana? Kalau misalnya kalian beli mobil tua, kalian prefer beli mobil tua yang harganya murah tapi kondisinya jelek, terus kalian restorasi sendiri, atau kalian nggak apa-apa harganya lebih mahal dari pasaran tapi kalian udah tinggal pakai nggak perlu ngapa-ngapain? Coba kalian tulis di kolom komen. Gue penasaran. Banyakan yang mana? Jadi S-Class ini udah pernah gue pakai bolak-balik ke Bandung 2 kali. Menyenangkan sekali pakai ini, bener-bener nyaman di dalamnya. Ya sebanding lah ya sama bensin yang dikeluarkan. Bensin itu kalau nggak salah kemarin kurang lebih sekitar 700.000 bolak-balik dari BSD ke Bandung. Muter-muter di Bandung 3 hari, balik lagi ke BSD itu sekitar 700.000. Agak lebih boros kalau di compare sama mobil lain, tapi kalau misalnya di compare sama kenyamanan yang kita dapetin, terus apa namanya feel yang kita dapetin, worth it sih menurut gue ya. Yang kurang itu di mobil ini belum ada dashcam-nya. Sementara di mobil-mobil yang lain itu biasanya gue pakein biar apa ya, biar worry free gitu loh. Kita kan soalnya kalau di jalan kan kita nggak tahu ada kejadian apa, dan biasanya kalau kejadian gitu alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita punya bukti sebelum dan setelah kejadian. Nah terus kan gue browsing-browsing tuh dashcam apa yang bagus untuk dipasang di mobil. Akhirnya kemarin gue coba browsing-browsing, nemulah gue dashcam mereknya itu 70 My. Gue baca-baca, akhirnya gue pilihlah tipe A500S. Kemarin itu udah gue coba pasang dulu di mobil operasional kantor dan kita puas banget sama hasilnya. Ini kalau nggak salah kemarin direkam deh sama anak-anak pas proses pemasangannya. Gue suka banget sih sama produknya. Kita itu udah pakai beberapa minggu dan kualitas videonya itu bagus banget. 2,5 kali lebih jernih dari dashcam yang punya resolusi standar. Jadi detail-detail di jalan itu bisa lebih kelihatan jelas. Kalau misalnya ada apa-apa, kita zoom itu juga masih jelas, nggak terlalu ngeblur kayak yang lain. Tuh. Nah, selain itu dashcam 70 My juga dilengkapi sama layar IPS. Jadi itu lebih gampang kontrolnya, bisa rekam depan dan rekam belakang. Terus kualitas night visionnya juga bagus. Kalau malam-malam itu juga penting. Ada perekaman darurat dan perekaman parkir juga. Parking oke ya. Ada GPS dan yang paling keren nih, dashcam ini dilengkapi sama yang namanya ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Jadi ADAS ini bisa nge-scan marka jalur di jalan. Jadi kalau misalnya kita mulai menyimpang dan dari jalur kita yang seharusnya, bakal ada peringatan bunyi itu dia, dashcamnya. Lane departure.
Ini mungkin mirip-mirip sama fitur TSS-nya yang di Toyota. Ini keren banget. Selain itu, ADAS juga bisa hitung kecepatan dan jarak kendaraan di depan. Jadi ini bisa ngebantu mencegah terjadinya tabrakan. Attention to the vehicle ahead. Dashcam 70 Mi A500S ini keren banget sih fiturnya. Nah, sekarang gue mau pasang dashcam di mobil Mercy ini. Jadi barusan gue udah order lagi 70 Mi A500S-nya buat dipasang di Mercy ini. Jadi paling nanti habis kita beres-beres, mobil ini akan gue pasangin dashcamnya. Men, tuh kan. Apaan? Cok, yang udah lo keringin dibasahin lagi sama dia, Cok. Oh, nggak sengaja. Ini bener-bener gak ada akhlak. Gak apa, udah lo aja menang, Cok. Duitnya buat lo, Cok. Ntar ini kalau dashcamnya udah datang, lo liatin ya, men. Pasangnya hati-hati ya. Ya, ntar masang dashcam, gue nggak bisa ngambil duit lagi dong, harus ketahuan. Nggak gitu ya konsep dashcam itu kan. Hah? Udah nggak apa. Iya, jadi nggak bisa lagi ngambil uang, kelihatan. Jujur ya, buat gue dashcam itu udah jadi hal penting banget. Jadi kalau misalnya nih, pahit-pahit ketemu orang yang bawa kendaraannya ngasal gitu di jalanan, atau misalnya ada tindak kejahatan di jalan, kita jadi punya bukti. Atau misalnya kita senggol-senggolan sama motor, sama mobil, terus main salah-salahan. Kalau misalnya ada dashcam, kita jadi ada bukti, kita tunjukin aja videonya, jadi nggak perlu gontok-gontokan lagi. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pasang dashcam, 70 Mi ini bisa banget jadi opsi. Kalian bisa cek info lebih lengkapnya di Instagram mereka di sini, atau di official store Tokopedia mereka di sini. Oke, gimana? Siapa yang kelar duluan? Itu atapnya masih basah ya. Lo udah nyurangin Ucok, masih aja lo kalah. Apaan? Itu atapnya masih basah. Iya, sebelah kiri kan tadi ada Ucok. Bukan, lo nggak nyampe kan? Orang kecil pendek itu ada akalnya, bos. Hati-hati baret bodinya. Nah, dashcam ini kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya, pengoperasiannya mudah juga karena ada aplikasinya. Kalian bisa download aja aplikasinya di Apple Store dan di Play Store. Oke, untuk mempersingkat vlognya, karena kita tahu ini pemenangnya siapa. Ini memang mobilnya lebih besar, tapi tadi kita sudah kasih dia privilege untuk nyuci lebih duluan. Dan ini mobilnya lebih kecil, terus udahlah ini mobilnya lebih kecil, nyucinya belakangan, masih digangguin juga, udah kering dibasah-basahin sama Omen. Jadi sudah jelas pemenangnya adalah Ucok. Cok, nanti gue transfer editnya ya. Atau Dika, nanti abis ini langsung kasih aja ke Ucok. Dia nggak usah. Oke, men, thank you. Ya. Kalau misalnya Ucok mau ngasih lo, itu udah terserah Ucok. Karena itu udah rezekinya Ucok. Oke? Tapi, Cok, lo tidak ada kewajiban untuk memberikan Omen. Karena ini kewajiban Omen. Jadi, lo bisa menikmati uangnya sendirian. Gak usah bagi-bagi ke Omen, oke? Oke, sip. Men, masukin mobil ke basement. Ngapain sih ngikutin mulu? Lagi nyuci. Ini nih, gue kalah nih, gara-gara lu nih. Gua. Lah lu bikin lama. Ini lagi belum rapi, no. Mana? Cok, jangan nyiram gue, weh. Emang ya, kalau setiap gue nyuci kalau ada bos, mendung, oleh dong. Buset, awan gelap banget. But you call me out. You had plans and expectations. Lah kan ini buat nyerap air. Keringat air bukan? Kan kotor jadi kotor gitu. Ya enggak lah, kotor kan dicuci. Hah? Kan mobil jadi kotor. Kan mobilnya tadi udah disabunin. Terus muka gua kotor gitu, Wak. Suwe bener lap.